perkenalkan, nama aku Nurhayatunisa. Jadi kali ini aku akan membahas tentang pengantar hakikat sejarah sastra. Kita masuk di poin yang pertama, yaitu pengertian hakikat sejarah sastra. Sastra pada dasarnya merupakan ciptaan sebuah kreasi, bukan semata-mata sebuah imitasi. Sebagai wujud dan hasil ciptaan, karya sastra pada hakikatnya merupakan media yang menggunakan bahasa untuk mengungkapkan kehidupan manusia atau kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, karya sastra pada umumnya memuat tentang persoalan-persoalan seputar kehidupan manusia atau kehidupan sehari-hari. Kebangkitan sastra bersumber dari kekuatan ekspresi Indonesia. Sastra Indonesia adalah sebuah istilah yang melingkupi berbagai macam karya sastra yang berada di Indonesia. Sastra sendiri merujuk pada sastra yang dibuat di wilayah Kepulauan Indonesia. Sering juga secara luas dirujuk pada sastra yang bahasanya menggunakan bahasa Melayu atau bahasa Indonesia adalah turunannya. Periodisasi sastra adalah pembabakan waktu terhadap perkembangan sastra yang ditandai dengan ciri-ciri tersebut. 1. Tinjauan sejarah. Kepulauan Nusantara yang terletak di antara dua benua dan dua samudra, yaitu benua Asia dan benua Australia, dan Samudra Hindia dengan Samudra Pasifik. Lalu kita masuk di poin tinjauan sejarah. Kepulauan Nusantara yang terletak di antara dua benua dan dua samudra, dihuni beratus-ratus suku bangsa dan masing-masing mempunyai sejarah, kebudayaan, adat istiadat, dan bahasanya masing-masing. Di abad-abad silam, beberapa tempat di Kepulauan Nusantara pernah berdiri kerajaan-kerajaan besar yang pernah didirikan di Pulau Jawa, Sumatera, di Semenanjung Malaka, dan lain-lain. Kerajaan-kerajaan yang pernah bersinar atau cemerlang pada masanya yaitu Sriwijaya, Majapahit, dan kerajaan-kerajaan Sunda lainnya yang berpengaruh besar di Nusantara. Sekarang kita masuk di poin perkembangan sastra. Sejak abad 19, ada hasil-hasil sastra berbahasa Melayu yang tidak ditulis oleh orang-orang yang berasal dari Kepulauan Riau dan Sumatera. Bahasa yang digunakan akan sulit disebut bahasa Melayu yang murni atau bersih. Bahasa Melayu yang digunakan oleh para pengarang itu ialah bahasa Melayu rendah, bukan bahasa Melayu tinggi. Atau bahasa Melayu rendah disebut dengan bahasa Melayu pasar. Hasil-hasil sastra Melayu ditulis dalam bahasa Melayu tinggi juga bukan main banyaknya. Ada banyak sekali sastra Melayu tinggi yang ditulis. Contohnya ada hikayat, syair, pantun, dan karya sastra lainnya yang indah-indah dan usianya sudah berabad-abad. Sekarang kita masuk di poin sastra Indonesia dan sastra Nusantara. Kita membahas sastra Indonesia terlebih dahulu. Sastra Indonesia dibagi menjadi dua bagian, yaitu lisan dan tulisan. Menurut bentuknya, sastra Indonesia dibagi menjadi 4, yaitu prosa, puisi, prosa liris, dan drama. Kita bahas prosa. Prosa yaitu karangan yang bentuknya bebas tapi bentuknya terikat. Kalau puisi yaitu karangan yang bentuknya terikat. Prosa liris yaitu karangan yang berbentuk prosa dan puisi. Drama yaitu karangan yang berbentuk skenario atau untuk dipentaskan atau untuk disendiwarakan di atas panggung. Itu yang dinamakan drama. Sekarang kita masuk di poin sastra Nusantara. Nusantara adalah istilah yang dipakai untuk menggambarkan wilayah kepulauan yang membentang dari Sumatera hingga Papua, yang sekarang menjadi bagian besar merupakan wilayah negara Indonesia. Kata ini pertama kali dalam Nature Bahasa Jawa di pertengahan abad ke-12 hingga abad ke-16 untuk menggambarkan konsep kenegaraan yang dianut oleh Majapahit. Setelah abad ke-20, istilah itu dihidupkan kembali oleh Ki Hajar Dewantara sebagai salah satu nama alternatif untuk negara merdeka melanjut Hindia Belanda yang belum terwujud. Sekarang kita masuk di poin periode sastra Indonesia. Hingga saat ini belum ada kesepakatan mengenai awal munculnya sastra Indonesia. Pembabakan atau periodisasi sastra disusun oleh para ahli sastra menurut pandangan mereka masing-masing. Namun periodisasi yang disusun oleh para ahli sastra Indonesia sama-sama memiliki dasar argumen kuat. Karena itulah belum ada kesepakatan mengenai awal munculnya sastra Indonesia.
Aji Prosidi membagi periodisasi sastra dalam dua kelompok besar, yakni pertama, masa kelahiran dan masa penjadian pada tahun 1900 sampai 1945. Periode 1933, karya sastra didominasi bahasa Melayu tinggi. Periode 1933 sampai 1942, muncul sejumlah sastrawan yang mulai memakai bahasa Indonesia. Pada tahun 1942 sampai 1945, angkatan yang muncul menjelang kemerdekaan Indonesia. Yang kedua, pada masa perkembangan, yaitu pada tahun 1945 sampai 1969. Periode 1945 sampai 1953, sastrawan lebih ekspresif pasca kemerdekaan. Periode 1953 sampai 1961, politik memiliki pengaruh besar atau pengaruh yang kuat pada karya sastra Indonesia. Pada periode 1961 sampai 1969, sastra lebih banyak menggunakan kontonasi agar terhindar dari pergaulan politik. Sekian dari saya, maaf kalau masih ada yang kurang. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih, bye-bye.